Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu sahabat-sahabat semua, anak-anakku semua, siswa-siswi dari sekolah lanjutan tingkat atas, khususnya siswa Madrasah Aliyah. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Ini adalah materi pelajaran kelas 11 semester Gasal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah hidrokarbon, keunikan atom karbon, alkana, alkena, dan alkuna. Oke, kita mulai. Apa itu senyawa hidrokarbon? Yaitu senyawa karbon di sini yang mengandung hidrogen dan karbon. Ini dikenal dengan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ada dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh itu apabila ikatan antar karbonnya tunggal. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh itu ikatan antar karbonnya rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, bagaimana mengenali suatu senyawa itu termasuk senyawa karbon atau bukan? Ya, misalnya ada sampel di sini, misalnya daging atau mungkin kulit telur atau kepingan kayu, ini termasuk senyawa hidrokarbon atau bukan? Kita bisa mengujinya dengan membakar, ya. Jadi dibakar, kemudian uapnya nanti dialirkan ke air kapur, ya. Nah, nanti akan bisa dikenali yaitu dengan air kapur tadi keruh, ya. Terbentuk berarti karbon dioksida, berarti mengandung karbon. Sedangkan mengandung hidrogennya itu bisa dikenali dengan kertas kobal. Jadi nanti kertas kobal dari warna biru akan berubah menjadi merah muda atau pink. Nah, kemudian keunikan atom karbon, ya. Atom karbon ini mempunyai keunikan, diantaranya adalah mempunyai 4 elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Yaitu elektron yang terluar, ya. Kalau menurut gambar Lewis, maka digambarkan dengan titik 4 di sekitar atom karbon. Karena mempunyai 4 elektron valensi inilah, maka atom karbon bisa berikatan sesama atom karbon sehingga bisa membentuk ribuan senyawa. Misalnya di sini kalau ketemu H terbentuk metana, H dan O terbentuk metanol, kemudian ketemu H dan Cl terbentuk kloroform. Kalau H dan N maka terbentuk metilamina. Kemudian atom karbon ini relatif kecil, ya. Jadi katanya ini di sini adalah ikatan kovalen. Nah, rantai karbon di sini ada beberapa macam, ya. Di antaranya adalah rantai karbon yang tunggal, ya. Ini tunggal. Contohnya kalau C-nya 1 hanya 4 namanya metana. Kalau C-nya 2 hanya 6 namanya etana. Nah, kalau ikatannya rangkap, C antar C ini rangkap 2. Sehingga tadi tangannya C ada 4, sudah digunakan sesama C itu 2, maka hanya bisa mengikat 4H. Maka dinamakan di sini etena. Rantai karbon juga bisa berikatan rangkap 3. Kalau sudah berikatan rangkap 3, maka tangan satunya bisa mengikat atom H sehingga terbentuk C2H2 dinamakan etuna. Rantai karbon juga bisa membentuk ikatan tertutup. Nah, seperti ini contohnya, ini dinamakan siklopropana. Kemudian kalau bentuknya ikatannya selang-seling, tunggal rangkap disebut benzena. Nah, apa perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik, ya? Ada beberapa diantaranya yaitu stabilitas terhadap pemanasan. Senyawa organik ini kurang stabil terhadap pemanasan. Kemudian titik cair dan titik didihnya. Senyawa organik ini umumnya mempunyai titik cair dan titik didih yang relatif rendah.
Kemudian kelarutan, senyawa organik ini lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar. Sebaliknya, senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut polar, ya. Nah, kemudian atom karbon ini bisa berikatan dengan sesama karbon tadi, ya, sehingga bisa membentuk rantai karbon. Maka ada 3 jenis atom karbon, ya. Yang pertama itu adalah atom C primer. Apabila atom C itu hanya mengikat satu atom C lainnya, dinamakan atom C primer. Ya, ini contohnya yang paling pinggir kanan, ya. Tangan kirinya C1 mengikat temannya, tangannya yang 3 mengikat H. Kemudian atom C sekunder ini apabila atom C tersebut mengikat 2 atom C lain. Jadi di kiri C, di kanan C. Nah, ini contohnya yang S ini. Kemudian atom C tersier ini mengikat 3 atom C lain. Jadi di kiri C, kanan C, kemudian atas C, ya. Maka ini dinamakan dengan atom C, yaitu tersier, ya, yang ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah atom C kuarterner. Atom C kuarterner ini apabila dia mengikat 4 atom C lain. Di kiri C, kanan C, atas C, bawah C. Nah, penggolongan hidrokarbon sekarang kita lanjutkan. Ada hidrokarbon alifatik, ya. Alifatik ini terbuka rantai karbonnya. Artinya terbuka, atom C pertama dengan C terakhir ini tidak bertemu. Ya, ini contohnya 2-metil butana. Kemudian ada atom C yang berbentuk alisiklik. Ya, jadi ini melingkar. Melingkar contohnya ini membentuk segi 4, ya. Atom C pertama dengan C yang terakhir ini berikatan, maka disebut alisiklik. Contohnya adalah siklobutana. Kemudian atom C aromatik ini berikatan selang-seling, ya, ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap. Kemudian kalau berdasarkan jenis ikatannya, atom karbon ini dibagi 3, yaitu yang pertama ini ikatan jenuh. Ikatan jenuh ini golongannya dinamakan nanti golongan alkana. Kalau C-nya 3, maka dinamakan propana. Ikatannya tunggal semua. Kemudian yang kedua, ikatan tak jenuh. Ikatan tak jenuh ini adalah contohnya propena. Ya, jadi nanti ini golongannya masuk alkena, maka ini dinamakan tak jenuh. Kenapa kok tak jenuh? Karena ikatan rangkapnya ini masih bisa terputus dan masih bisa ada atom lain yang masuk ke dalam sini. Kemudian yang ketiga adalah propuna. Propuna ini adalah ikatan tak jenuh juga, ya. Ikatan tak jenuh rangkap 3 karena nanti bisa atom yang lain masuk, ya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah golongan alkana. Nah, golongan alkana ini merupakan hidrokarbon alifatik jenuh tadi, ya. Jenuh karena sudah nggak bisa menangkap atom C lain, ya. Ini rumusnya adalah CnH2n plus 2. C-nya ini di depan, kemudian H-nya. Nah, di sini N-nya ini adalah menyesuaikan jumlah C. Jadi misalnya di sini kalau C-nya 2, ya. Kalau C-nya 2, maka H-nya berarti 2 kali 2, 4 kan, tambah 2 berarti 6. Maka rumusnya C2H6, namanya etana, ya. Kemudian kalau C-nya 3, nah kita hitung C-nya 3, H-nya berarti 2 kali 3 kan 6. 6 tambah 2 berapa? 8. Nah, berarti rumus molekulnya C3H8. Namanya adalah propana, ya. Anak buah dari alkana ini ada 10, ya. Mulai dari metana nanti sampai dekana, silahkan dicari di buku paket ataupun di e-book yang bisa kamu download dari internet. Nah, ini penggolongannya bisa dilihat di sini. Ini yang harus kalian hafalkan, ya. Jadi ada 3 golongan, alkana, alkena, dan alkuna, ya. Nah, untuk alkana ini anaknya ada 10. Semua anaknya 10 ini berakhiran ana semua, ya. Rumusnya adalah CnH2n plus 2. Kemudian kalau alkena ini rangkap 2 cirinya.
maka dimulai C2, tidak ada C1 di alkena karena kan gandengan ya C2. Gandengan kan minimal harus ada 2. Nah, CnH2n ya. Kemudian untuk alkuna ini anaknya ada 9 juga sama seperti alkena dan semua berakhiran una. Nah, ini rumusnya adalah CnH2n-2. Ini maaf nggak kelihatan ya. Nah, CnH2n-2 coba. Nah ya, CnH2n-2. Oke, sekarang kita mulai bagaimana tata nama pada alkana ya. Nah, tata nama alkana yang pertama ini adalah dicari rantai yang terpanjang atau rantai induk. Kemudian yang kedua dicari cabang. Cabangnya nanti memakai nama alkil. Jadi ananya diganti dengan il. Kemudian yang ketiga, posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Untuk itu rantai utama diberi nomor ya. Nomornya dari mana? Dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kemudian yang keempat, bila terdapat lebih dari cabang yang sejenis, maka diberi awalan. Kalau misalnya metilnya ada 2, maka dimetil. Kalau metilnya ada 3, trimetil. Kalau metilnya ada 4, tetrametil dan seterusnya. Kemudian bila cabangnya lebih dari satu macam, ada metil, ada etil, ada propil misalnya, maka penulisannya diurutkan huruf abjad depannya. Jadi berarti E, etil lebih dulu, baru kemudian M, metil, baru kemudian P, propil. Ya. Nah ini cara penamaan dari cabang. Ya, cabang ini rumusnya adalah CnH2n+1. Ya. Nah ini contohnya, misalnya ini ada C jejer-jejer ada 5, ke bawah 1. Tapi yang ke bawah ini di pinggir, maka ini tidak termasuk cabang, tapi masuk rantai utama. Maka karena C-nya ini 6, dinamakan N-heksana. Kalau tidak punya cabang, namanya depannya dikasih N ya. Kenapa? N itu normal. Normal itu lurus ya. Biasanya kan orang yang normal lurus-lurus saja kan gitu ya. Nah kemudian contohnya yang bawah ini adalah heptana. Nah, kita hitung ini ada 7 yang panjang ini rantai induknya ya. Nah, ada 7, kemudian cabangnya ini ada etil di nomor 3 dan ada metil di nomor 5. Nah kenapa kita kok belajar alkana ini, alkena, alkuna? Apa ada dalam kehidupan sehari-hari? Banyak kegunaannya, bahkan setiap hari kita sudah memakai ya. Kegunaannya untuk apa alkana? Bahan bakar, misalnya LPG. Nah ini ibu kalian di dapur ini masak kan biasanya pakai LPG ya. Kerosin ini minyak tanah, bensin dan solar ini bahan bakar tiap hari. Kita pakai motor, pakai mobil, ini biasanya pakai bensin. Kemudian pelarut ini di pabrik-pabrik, petroleum ether dan nafta. Kemudian bisa juga untuk sumber hidrogen, misalnya pembuatan amoniak dan pupuk. Juga untuk pelumas atau oli motor, oli mobil ya. Kemudian untuk bahan baku senyawa organik lain ya. Misalnya pembuatan alkohol, kemudian karet sintetis, cuka dan sebagainya. Juga pembuatan untuk industri ya. Nah, jadi banyak sekali kegunaan dari alkana. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan golongan kedua yaitu alkena. Alkena cirinya apa? Rangkap 2. Tadi rumusnya CnH2n. Jadi kalau C-nya ini 3, maka hanya berapa? 2 kali 3-nya. Maka berarti berapa? 6. Maka namanya adalah propena, C3H6. Kalau C-nya 4 bagaimana? C-nya 4 nanti hanya adalah 2 kali 4, berarti 8. Maka rumusnya adalah C4H8. Kalau ikatan rangkapnya di sini perhatikan C4H8, tapi ikatan rangkapnya antara 1 dan 2. Maka dinamakan 1 butena. Kalau ikatan rangkapnya digeser antara 2 dan 3, maka namanya 2 butena. Oke ya, tata namanya bagaimana untuk alkena? Tadi rumusnya CnH2n. Yang ingat-ingatnya gampang, hanya selalu 2 kali dari jumlah C. Yang jelas aturannya adalah akhiran ana harus diganti dengan ena ya. Kemudian rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Jadi misalnya kok yang terpanjang itu ada 8, tapi tidak ada ikatan rangkapnya.
yang satunya 7 tapi ada ikatan rangkapnya, maka yang dipilih adalah yang 7 dan yang mempunyai ikatan rangkap. Kemudian yang kedua, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk. Jadi kalau tadi itu pada alkana, nomor induk dimulai dari ujung yang paling dekat dengan apa? Cabang. Nah, kalau ini pada alkena dan alkuna ini nanti sama, nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap, ya. Kemudian posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon berikatan rangkap, ya. Nah, ini contohnya pemberian namanya. Cabang-cabang disebut lebih dulu. Cabangnya bagaimana namanya? Sama persis dengan tadi di alkana, ya. Kemudian disusun menurut abjad cabangnya, diberi awalan yang menandakan jumlah cabang tersebut. Baru kemudian rantai utama. Jadi rantai utama ini disebut yang paling belakang, ya. Kemudian jangan lupa letak ikatan rangkap dinyatakan dengan awalan angka pada nama rantai utama, ya. Contohnya seperti ini. Ini kita hitung rantai utamanya 1 2 3 4 5. 5 berarti apa? Pentena. Ikatan rangkapnya antara 2 dan 3 kita hitung dari kanan karena lebih dekat, ya. Berarti ikatan rangkapnya 2 pentena, ya. Cabangnya ada CH3, apa CH3? Metil. Berada di nomor berapa? Di nomor 4, maka 4 metil. Jadi nama lengkapnya 4 metil 2 pentena. Oke, bagaimana, bisa dipahami? Ya, kita lanjut satu lagi ya. Kita lanjut dulu, yaitu tentang kegunaannya dari alkena, ya. Untuk pembuatannya, sumber alkena ini dibuat dari alkana, ya. Jadi melalui pemanasan. Jadi alkana yang dipanaskan nanti akan bisa berubah menjadi alkena, ya. Alkena banyak kegunaannya, diantaranya untuk pembuatan plastik, karet sintetis, dan alkohol. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjutkan satu lagi, yaitu alkuna. Nah, alkuna di sini adalah hidrokarbon yang rangkap 3. Jadi antar C dengan C ini rangkap 3, ya. Rumusnya tadi CN2N-2, ya. Nah, rangkap 3 contohnya di sini kalau C-nya 3. Nah, perhatikan C-nya 3, maka hanya berapa? 2 kali 3, ada berapa? 2 kali 3, 6, kurangi 2, berarti 4. Maka C3H4. Nah, ini kata rangkapnya di sini, ya. Kemudian kalau C-nya 4, maka hanya berapa? 4 kali 2 kan 8. 8 kurangi 2, 6, berarti C4H6. Ikatan rangkapnya antara 1 dan 2, maka dinamakan satu butona. Oke ya. Nah, bagaimana cara memberi namanya? Cara memberi namanya sama persis dengan alkena, hanya saja ini berasal dari alkana, ananya diganti dengan una. Untuk cabangnya, untuk rantai induknya, kemudian letak cabang dan sebagainya, tata caranya persis sama dengan alkena, ya. Ini contohnya, kita lihat, perhatikan nih baik-baik. Kalau lurus 1 2 3 4 5, ya, kalau lurus. Kalau belok ke bawah 1 2 3 4, ini di bawah ada C2H5. Seolah-olah ini seperti cabang etil, tapi sebenarnya ini adalah induk. Sehingga di sini panjang yang ke bawah karena 6. Maka induknya tidak 5 tapi 6. 6 apa namanya tadi? Heksuna, ya. Ikatan rangkapnya antara 1 dan 2 atau 2 dan 3. Coba lihat di sini antara 2 dan 3. Maka kita ambil nomor rendah, berarti 2 heksuna ini induknya, ya. Nah, cabangnya ini justru yang sebelah kanan ini. CH3 ini cabang, terletak di nomor berapa? Nomor 4. Maka namanya 4 metil 2 heksuna. Oke ya, bisa dipahami ya. Ya. Nah, ini contoh yang lain. Ini ada 5 jejer-jejer, tidak ada cabangnya. Ikatan rangkapnya antara 1 dan 2. Kita hitung dari kiri karena yang paling dekat, ya. Maka namanya 1 pentuna. Kemudian ini ada berapa? 5. Ikatan rangkapnya lebih dekat dari kanan, maka nomor kita hitung dari kanan. Maka jadi 2 pentuna ini induknya, cabangnya di nomor berapa? 4, CH3 itu metil, maka 4 metil 2 pentuna, ya. Kemudian ini heksuna ada 6, ya. 6 heksuna, ikatan rangkapnya antara 3 dan 4, maka kita ambil nomor
3-heksuna, cabangnya adalah metil di sini ya. Oke ya, ini beberapa contoh. Kemudian yang terakhir adalah sumber dan kegunaan alkuna. Alkuna ini yang terkenal atau yang paling mempunyai nilai ekonomis itu hanyalah etuna. Etuna itu C22. Nama lain adalah asetilena ya. Dalam industri, asetilena ini dibuat dari metana melalui pembakaran yang tidak sempurna. Ya, jadi di sini asetilena ini dibuat dari metana. Metana dibakar nanti menghasilkan etuna atau asetilena ya. Kita sudah mengenal dalam kehidupan sehari-hari asetilena ini digunakan untuk karbit, las karbit ya. Untuk membuat pagar, membuat tralis, untuk las itu adalah menggunakan asetilena. Oke ya, demikian dalam pertemuan yang pertama ini kita bahas hidrokarbon, kemudian ciri khas atom C, dan alkana, alkena, dan alkuna. Selamat belajar. Silakan dikerjakan latihan-latihannya di buku soal dan tugas-tugas yang akan diberikan lewat Google Form atau lewat e-learning. Ya, untuk besok ini kita bahas yaitu keisomeran. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe Abi Salman Prianto channel YouTube ya.